Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Suprihatin, mahasiswi Universitas Terbuka, Prodi Administrasi Negara, semester 5A. Yang saya hormati, Bapak Mirza Yuda Pratama selaku tutor mata kuliah Psikologi Sosial saya, serta rekan-rekan sejawat yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 2 yakni kognisi sosial. Kognisi sosial adalah suatu cara untuk menginterpretasikan, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi-informasi dalam lingkungan sosial untuk sampai pada suatu kesimpulan atau atribusi. Kognisi sosial memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan. Ada 3 macam hubungan elemen-elemen kognisi, yaitu hubungan yang tidak relevan, hubungan yang konsonan, dan hubungan yang disonan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menggunakan jalan pintas mental atau heuristik untuk sampai pada suatu kesimpulan atau atribusi. Jalan pintas itu digunakan untuk mempercepat proses dan menghemat energi. Namun, terkadang jalan pintas bisa juga salah karena kita tidak mengkaji seluruh informasi yang ada. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, sadar atau tidak sadar kita sering melakukan tindakan jalan pintas karena kita juga sering dihadapkan pada situasi yang mendadak atau kepala kita sudah penuh atau overload sehingga kita tidak bisa berpikir cermat, sistematis, analisis. Apabila dalam kondisi ini kita dituntut untuk mengambil keputusan segera, maka kita akan melakukan jalan pintas. Ada 5 faktor yang memfasilitasi jalan pintas, yaitu representasi, pengutamaan, pengabaian rata-rata, ketersediaan informasi, dan penyesuaian. Skema merupakan struktur kognitif yang menentukan perilaku manusia. Manusia mempunyai bermacam-macam skema, seperti skema hari wisuda, skema perkuliahan, skema berobat di rumah sakit, skema lalu lintas, dan lain-lain. Namun, skema bisa dikelompokkan menjadi 5, yakni skema orang, skema peran, skema bebas isi, skrip, dan skema diri. Skema khusus yang menggambarkan urutan-urutan suatu peristiwa disebut sebagai skrip. Selain menguntungkan, memudahkan pemrosesan informasi, memudahkan mengingat kembali, mempercepat pemrosesan informasi, membantu pemrosesan informasi secara otomatis, dan lain-lain, skema juga memiliki kerugian, yakni terlalu menyederhanakan suatu gejala, berperannya implicit personality theory, dan merangsang berpikir otomatis. Teori atribusi pada intinya membicarakan penyebab dari suatu perilaku. Apakah penyebabnya individu, atau disposisi atau atribusi internal atau lingkungan, atau situasi atau atribusi eksternal. Dalam hubungan ini, terdapat beberapa teori untuk menjelaskan penyebab suatu perilaku, yakni pertama, teori penyimpulan terkait. Yang kedua, teori psikologi naif. Yang ketiga, teori kovariasi. Yang keempat, emotional lability theory. Yang kelima, teori persepsi diri, serta yang terakhir adalah teori atribusi Weiner. Aplikasi teori atribusi dalam kehidupan nyata, selain pada kinerja atau achievement attribution dan teknik terapi atau reattribution of arousal, juga dikemukakan oleh Rother, locus of control, Peterson, dan kawan-kawan. Attributional style, Harvey, interpersonal relationship, dan Horey, attributional conflict. Dalam menentukan atau menyimpulkan penyebab suatu perilaku, manusia tidak luput dari kesalahan. Sebab, pada manusia ada kecenderungan mengambil jalan pintas, menggunakan skema, kognisi yang pelit, dan lain-lain. Dalam hubungan ini, ada beberapa bentuk kesalahan atribusi, yakni pertama,
kesalahan atribusi yang mendasar. Kedua, efek pelaku pengamat. Ketiga, efek konsensus yang salah. Serta yang terakhir adalah pengutamaan diri sendiri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.